Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pasti Bapak Ibu saudara-saudara kenal dengan Romo Jelantik ya. Pasti. Karena beliau pastor kepala paroki di sini tuh. Romo Jelantik ini sangat berjasa bagi saya, khususnya persiapan saat saya harus ke Eropa untuk studi lanjut itu. Selain disuruh untuk kursus bahasa Itali, Romo Jelantik itu ngundang saya beberapa kali ke Surabaya, baik waktu saya di Garum itu. Untuk apa? Ya hanya untuk makan masakan Itali, makan masakan Eropa. Lu Romo, makanan kan enak sana, nggak masalah. Oh belum tentu, kata dia. Jadi kamu harus belajar makan makanan Itali sana, supaya kamu nanti di sana itu tidak kaget dengan makanan sana itu. Supaya kamu bisa hidup, kamu tidak sakit. Kalau kamu sehat, kamu bisa studi, kamu bisa makan di sana. Jadi dilatih makan makanan itu oleh Romo Jelantik. Makan spaghetti, ya, makan lasagna, pizza dan lain-lain. Dan memang Bapak Ibu Saudara, rasanya beda dengan pecel, dengan rawon, ya. Rasanya jauh dari sambal tumpang. Jadi macam-macam nano-nano rasanya di sana, dan untungnya sudah disiapkan. Jadi nggak kaget sehingga lalu bisa hidup di sana. Ini gambaran Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kalau Yesus katakan akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga, jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Itu artinya apa? Yesus itu memberi makanan surgawi kepada Anda dan saya, supaya kita biasa hidup sebagai makhluk surgawi, supaya Anda dan saya ini bisa hidup selama-lamanya di sana. Bukan hanya untuk, saya supaya dapat rahmat, dapat rezeki hidup di dunia, enggak hanya itu. Tapi supaya kita ini terbiasa sebagai makhluk surgawi, menerima makanan dari tubuhnya, menerima minuman dari darahnya. Makanya dikatakan, barang siapa, inilah roti yang telah turun dari surga, siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi sebenarnya kalau ada misteri Ekaristi, hosti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah yang kita rayakan hari ini, itu adalah peristiwa iman, itu adalah doktrin iman yang harusnya kita yakini sungguh bahwa ini yang membuat saya bisa selamat. Ini yang membuat saya dalam komuni menerima tubuh Kristus, itu yang membuat saya semakin menyatu dengan hal-hal yang surgawi di dalam Yesus sendiri. Dan itu yang kemudian memang kita rayakan hari ini, bahwa kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus itu agar kita itu bisa hidup kekal. Jadi makan dari tubuh Kristus itu, kalau melihat bahwa di dalam hosti suci, ya bukan hanya sekedar tepung gitu ya. Orang lihatnya pertama tepung, itu kan tepung Romo. Nah, pada saat sudah diubah dalam konsekrasi menjadi tubuh dan darah Kristus, memiliki unsur ilahi, memiliki daya kehidupan selama-lamanya yang diberikan kepada umatnya. Ini bukan maunya gereja, gerejanya melanjutkan apa yang dikatakan dan dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Sehingga Yesus mengatakan, sebab dagingku itu benar-benar makanan dan darahku itu benar-benar minuman gitu. Makanya yang menjadi seperti dalam perjamuan malam terakhir itu ya menerima hosti suci yang menjadi tubuh dan darah Kristus, dan memang dimakan. Karena mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan, tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku itu benar-benar minuman. Bukan hanya mengenang, mari kita ingat-ingat ya saat Yesus mengubah roti menjadi tubuhnya, diam dulu ya, fantasi dulu. Sudah mulutnya terbuka, emplokan bareng, itulah makanan rohani. Enggak begitu. Sudah ya, merem lagi, Anda buka mulut Anda bayangkan seakan-akan darah Kristus masuk ke tenggorokan Anda. Teguh niku. Tapi Anda tidak makan dan tidak minum apa.
Karena Yesus mengatakan, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Yang memang disentuh dan dimakan. Dan itu yang misteri iman kita ini. Menurut saya agama lain kok tidak ada yang model-model begini. Karena kita menerima dari Kristus sendiri. Yang hadir, dan makanya barang siapa menerima tubuhku dan minum darahku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan kita itu disiapkan menjadi makhluk surgawi, membuat kita nantinya bisa hidup di surga sebagai makhluk surgawi bersatu dengan Allah Bapa, dengan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Ini makanan ini kan menunjukkan kita terbiasa lalu dalam penyatuan itu sehingga bisa kita hidup gitu selama-lamanya gitu. Begitu berharganya Ekaristi, begitu berharganya tubuh dan darah Kristus dalam kehidupan kita sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan ini. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah yang menjadi kekuatan kehidupan kita sebagai umat Kristiani. Karena kita memperoleh selalu gizi-gizi ilahi, daya-daya ilahi lewat tubuh dan darah Kristus itu sendiri. Dan lalu karena apa yang kita biasa makan, hal yang ilahi, lalu arahnya ya semuanya nanti diarahkan pada kesempurnaan Allah sendiri. Romo, apakah saya harus begini, apakah harus begitu? Siap saja terima, ikut misa, terima komuni, siap saja, engkau akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan sendiri. Karena daya ilahinya itu yang bekerja. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin bagi yang kecewa hidup di dunia ini, sejelek apapun Anda, ya, selemah apapun kita, seringkih apapun tubuh kita ini ya, dan juga mungkin sedosa apapun kita, dengan Ekaristi Anda dan saya, dengan menerima tubuh dan darah Kristus itu, kita itu disiapkan sebagai makhluk surgawi. Anda dan saya dalam kondisi apapun itu dipersiapkan oleh Kristus sendiri untuk menjadi makhluk surgawi yang pantas. Maka sering-seringlah menerima tubuh Kristus, sering-seringlah hadir dalam perayaan Ekaristi, sering-seringlah untuk menerima Hostia suci ini. Tantangan milenial kita apa? Tantangannya itu ya pasti sekarang ini dunia medsos, TikTok macam-macam. Mosok ada yang di TikTok mosok hanya hostia kayak gitu aja itu kehadiran Tuhan Yesus. Ya kan Anda mengimani kok. Ya kan? Masa hanya yang sederhana itu saja kok bisa memberikan daya ilahi kan begitu? Masa seperti itu? Itu kan pertanyaan-pertanyaan di era milenial kita mempertanyakan iman kita ini. Dan memang tantangannya itu ya iman kita. Karena iman kita ini iman materialis. Iman yang hanya pengennya ya sesuatu yang kelihatan bendanya dan keras atau apa, khasiatnya, rasanya bagaimana dan sebagainya. Yang penting rasanya, Bung. Komuni suci gak ada rasanya apa-apa kok, enggak rasa stroberi, enggak rasa coklat, enggak rasa macam-macam. Sederhana sekali. Mengapa dibuat sederhana? Dan itu yang ditawarkan kepada kita oleh Kristus melalui gerejanya. Karena Anda dan saya ini terdiri dari tubuh jasmani dan tubuh rohani. Makanan yang diberikan ini adalah untuk tubuh rohani Anda, bukan untuk tubuh jasmani Anda. Kalau tubuh jasmani Anda harus nuruti rasa lidah, ya betul, harus mengenyangkan stomat perut Anda gitu. Harus membuat menyegarkan tubuh. Itu tubuh jasmani. Anda mendapatkan makanan jasmani. Tapi kalau untuk tubuh, Romo ini bengok sampai ada yang nangis ya. Ibarat yang melek bayi nih. Kalau tubuh rohani yang diberikan untuk makanan, ya yang sederhana. Yang justru langsung menyatu dengan kehidupan rohani kita. Tapi tidak meninggalkan apa yang dipesankan Yesus. Tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk rendah hati, menghargai kuasa ilahi, rahmat ilahi di dalam komuni suci, tubuh dan darah Kristus sendiri yang kita sambut setiap Ekaristi, dan itulah yang menjadikan Anda dan saya itu layak sebagai makhluk surgawi yang dipersiapkan oleh Tuhan sendiri. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini,
ia akan hidup selama-lamanya. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita diajak rendah hati seperti Santo Thomas Aquinas itu ya, dalam lagunya Adoro Te Devote itu. Ada satu penggalan yang indah menurut saya yang sering saya nyanyikan itu. Visus tactus gustus in te valitur, sed auditus solo creditur. Jadi gambaran apa yang saya pandang, apa yang saya rasa, ya vitus tactus, apa yang saya sentuh itu duniawi, ya materi. Tapi hanya iman yang lalu kemudian membuat mengetahui bahwa itu tubuh Kristus. Pada saat Anda menerima dengan sopan tubuh Kristus, dikatakan amin, saya setuju, itu iman, kita percaya betul, disitulah kekuatan Kristus yang disediakan bagi kita semua. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga kita semakin menghargai tubuh dan darah Kristus sebagai warisan iman, warisan ilahi yang diturunkan dan diberikan kepada kita, dan semoga kita semakin sering menerima komuni suci agar kita semakin layak sebagai makhluk surgawi. Berkat Tuhan menyertai kita semua.